Dalam pidato Hari Bendera di Kiev, Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya kepada pasukan pendudukan Rusia. Penolakan ini memicu kemarahan Trump, terutama setelah serangan Ukraina menghantam pipa minyak Druzhba yang vital bagi Hungaria dan Slovakia. Ketegangan baru pun mencuat di tengah tarik ulur diplomasi yang semakin rumit antara Kiev, Moskow, dan Washington. Inilah Hot Topics, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Saat Zelensky terus melawan Trump di tengah perang Ukraina yang tak kunjung usai, Volodymyr Zelensky sekali lagi menantang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menolak satu di antara bagian proposal pengakhiran perang Ukraina versi Donald Trump. Kami menolak penyerahan wilayah kami ke pasukan pendudukan, kata Zelensky saat berpidato di Hari Bendera Nasional di Kiev. Pasukan pendudukan yang dimaksud Zelensky tentulah Rusia. Penolakan ini memperlihatkan sikap keras kepala Zelensky walau sudah dipanggil Trump ke Gedung Putih pekan lalu. Mantan aktor komedi itu tampaknya masih merasa mendapatkan dukungan kuat dari para pemimpin Eropa yang sebagian menolak konsesi teritorial sebagai solusi perdamaian. Sementara sebagian elit Ukraina mulai menunjukkan perubahan sikap dengan mengatakan siap-siap jika ada pembekuan pertempuran di garis kontak terakhir dengan Rusia. Perkembangan ini menggambarkan tidak mudahnya mengakhiri perang proksi di Ukraina. Meski sudah melewati pertemuan di puncak di Alaska dan Gedung Putih, Donald Trump masih belum meningkatkan penggunaan kekuasaannya untuk memaksa Kiev mengikuti skenarionya. Justru Washington terus melakukan tarik ulur dan di balik layar melanjutkan bisnis memasok selanjutnya ke Ukraina. Trump di akhir pekan ini menyatakan kemarahannya kepada Zelensky menyusul serangan Ukraina ke fasilitas transfer minyak Druzhba yang vital bagi Hungaria dan Slovakia. Kemarahan Trump diungkapkan balas Orban, seorang pejabat tinggi Budapest yang menjadi tokoh kepercayaan Perdana Menteri Viktor Orban. Hungaria mendukung Ukraina dengan listrik dan bensin. Sebagai balasannya mereka mengebom pipa yang masuk kami. Tindakan yang sangat tidak bersahabat, tulis balas Orban di akun X. Dalam posting yang sama, Trump kemudian membalas dengan tulisan yang sendiri yang isinya sebagai berikut. Victor, saya tidak suka mendengar ini. Saya sangat marah karenanya. Katakan pada Slovakia, Anda adalah teman baik saya. Unggahan disertai dengan tanda tangan yang tampaknya merupakan tanda tangan asli Donald Trump. Jaringan pipa Druzhba merupakan sumber vital pasokan minyak mentah ke Hungaria dan juga Slovakia. Hungaria tidak akan membiarkan keamanan dirusak, tulis balas Orban berikutnya. Ukraina telah melancarkan setidaknya 3 serangan bulan ini terhadap jaringan pipa Druzhba. Jaringan ini membentang lebih dari 4.000 km dari Rusia melalui Belarusia dan Ukraina hingga Polandia, Jerman, Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Kontroversi Druzhba telah menjadi sumber ketegangan lain dalam hubungan yang sudah panas antara Budapest dan Kiev. Hungaria sejak lama enggan mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Ditambah lagi ada perselisihan tajam mengenai hak etnis Hungaria yang tinggal di Ukraina wilayah barat. Menanggapi serangan terhadap pipa Druzhba, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto mengatakan ia dan Menteri Luar Negeri Slovakia Juras Blanar menekankan Brussels agar memaksa Kiev menghentikan serangan tersebut. Dengan serangan-serangan ini, Ukraina tidak hanya merugikan Rusia, tapi juga Hungaria dan Slovakia. Brussels harus memahami mereka adalah Komisi Eropa, bukan Komisi Ukraina, ujarnya. Moskow juga mengecam serangan tersebut sebagai keterlaluan, menggambarkannya sebagai bukti Kiev tidak melihat batas ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan jahat. Sementara itu, para pejabat Slovakia mengatakan bagian pipa yang rusak dalam serangan terbaru diperkirakan akan diperbaiki dalam waktu cepat. Dari Washington, Pentagon kini sementara waktu memblokir upaya Ukraina menyerang wilayah Rusia dengan menggunakan rudal buatan Amerika. Pemblokiran itu termasuk melarang pembagian data intelijen dan pengamanan satelit kepada militer Ukraina. Larangan Departemen Pertahanan Amerika telah mencegah Kiev menembakkan rudal jarak jauh taktis darat sejak akhir musim semi tahun lalu. Rusia berulang kali memperingatkan soal pasokan senjata ke Ukraina. Negara-negara yang memasok senjata dianggap secara de facto telah terlibat dalam konflik tersebut. Moskow telah mencantumkan penghentian bantuan militer asing sebagai salah satu syaratnya untuk perdamaian yang langgeng. Kementerian Luar Negeri Rusia membantah laporan media barat yang mengklaim Moskow merusak jalannya perundingan damai Ukraina. Jumat pekan lalu media Bloomberg melaporkan mengutip beberapa sumber pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tentang prinsip-prinsip keamanan tak terpisahkan di Eropa telah secara efektif memecah belah keberundingan Rusia-Amerika.
Mereka menggambarkan sikap Moskow sebagai upaya untuk menghambat proses penyelesaian. The Wall Street Journal juga menuduh Lavrov menimbulkan segala macam hambatan terhadap kemungkinan perundingan tingkat tinggi antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky. Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan setelah pertemuan di Alaska dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin menggarisbawahi pentingnya melihat akar penyebab krisis. Perdamaian di Ukraina hanya dapat dicapai jika semua akar penyebab krisis dihilangkan, semua kekhawatiran sah Rusia dipertimbangkan, dan keseimbangan keamanan di Eropa dan dunia dipulihkan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga menanggapi kemungkinan pengerahan pasukan Barat ke Ukraina sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar. Rusia telah berulang kali menyatakan konflik Ukraina hanya dapat diselesaikan jika Kiev berkomitmen pada netralitas, demilitarisasi, denazifikasi, dan mengakui realitas teritorial baru di lapangan. Sebaliknya, Moskow menuding para pemimpin Uni Eropa berusaha keras menghambat dialog Rusia-Amerika yang berusaha mencapai terobosan pengakhiran perang Ukraina. Kepala Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev mengutip pemberitaan di media Amerika menyebut Eropa yakin perundingan damai Ukraina akan gagal. Para pemimpin Eropa melakukan segala yang mereka bisa untuk menghalangi perundingan damai Ukraina dan pemulihan hubungan Rusia-Amerika. Dmitriev menambahkan, para pemimpin Eropa melakukannya bersembunyi di balik pernyataan tentang ketidakpercayaan terhadap Rusia. Pejabat tersebut sebelumnya mengutip Donald Trump yang memuji hubungan baiknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut Trump, Amerika akan berada dalam bahaya tanpa adanya saling pengertian dengan Putin dan kebijakan Rusia. Mengenai gagasan pertemuan Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky, ini juga menimbulkan pertempuran taktik dan strategi. Moskow menghendaki pertemuan puncak Putin-Zelensky hanya bisa dilakukan untuk finalisasi hasil perundingan. Sebaliknya, Kiev menyatakan Zelensky siap bertemu Putin kapan saja untuk merundingkan masalah teritorial. Vitaly Lumshin, jurnalis dan analisis politik Rusia, menyebut pertemuan itu mungkin saja terjadi demi kepentingan diplomasi yang lebih luas. Kekuatan Barat kini tampaknya lebih terobsesi dengan prospek pertemuan langsung Putin dan Zelensky. Sebaliknya, Kremlin masih sama-sama merespon ide itu. Kenyataannya sederhana, pertemuan semacam itu tidak dituntut oleh realitas objektif atau akal sehat. Pertemuan tersebut justru ditentukan dinamika proses yang telah berubah menjadi pertunjukan yang dirancang untuk menarik perhatian Donald Trump. Pertemuan Putin dengan Trump pada 15 Agustus di Alaska juga dipusatkan bukanlah tentang mencapai terobosan. Pertemuan itu merupakan isyarat politik untuk menunjukkan keterbukaan Rusia dan mengalihkan tanggung jawab kepada Ukraina dan Uni Eropa. Barat kini mencoba menggunakan taktik yang sama terhadap Moskow, membingkai Rusia sebagai penghalang perdamaian dan memaksa Putin untuk bertemu langsung dengan Zelensky. Kiev dan pendukung Eropanya mendesak Rusia menerima jaminan keamanan bagi Ukraina, sesuatu yang telah diusulkan Moskow sejak 2022. Namun cara jaminan itu disusun membuatnya sengaja tidak dapat diterima oleh Rusia. Skema tersebut pada dasarnya tidak lebih dari keanggotaan NATO yang terselubung. Dengan keberadaan pasukan permanen Barat di wilayah Ukraina, jaminan mengikat dari aliansi itu serta tanpa adanya pengakuan atas realitas teritorial. Kremlin tidak bisa begitu saja menolak proposal semacam itu. Melakukannya akan memungkinkan Trump untuk menjauh dari proses dan menyalahkan Moskow. Karena alasan itu, Rusia mungkin pada akhirnya harus melalui proses persetujuan untuk mengadakan pertemuan puncak. Substansinya sangat minim. Rusia dan Ukraina masih jauh berbeda dalam setiap isu penting. Moskow berharap superioritas militernya akan menghasilkan konsesi, tetapi Kiev tidak menunjukkan kesediaan untuk berkompromi. Ukraina menolak mengakui perubahan teritorial, menolak gagasan pengurangan atau pertukaran pasukan, dan terus menuntut perbaikan atas kerusakan perang. Bahkan kesepakatan sementara untuk tidak memasukkan keanggotaan NATO telah dirusak oleh desakan Zelensky pada jaminan ala NATO. Satu-satunya faktor yang mungkin melunak sikap Ukraina seperti runtuhnya garis depannya, putusnya dukungan Uni Eropa atau Amerika Serikat yang menarik diri dari konflik sama sekali belum terlihat. Selama Zelensky tetap keras kepala, pertemuan puncak apapun akan menghasilkan hasil yang sama seperti perundingan Ukraina-Rusia sebelumnya. Prospek perdamaian Ukraina hingga saat ini masih gelap. Dinamikanya seperti saklar hidup dan mati, tergantung dinamikanya. Dalam perspektif praktis, jika mengabaikan seluruh kompleksitas masalah, Trump seharusnya dapat segera menuntaskannya, berhenti mengirim senjata ke Ukraina,
menghentikan pasokan informasi intelijen ke Kiev, mendorong mundurnya Senat dan meninggalkan keruwetan perang Ukraina. Cara ini dipastikan akan memaksa Kiev bersikap realistis, sebab tanpa dukungan Amerika, Ukraina Zelensky seharusnya sudah jatuh sejak 3,5 tahun lalu. Tetapi Trump mungkin masih menimbang. Jika ia melepaskan Ukraina, ia mungkin akan berhadapan dengan kekuatan deep state dan kompleks industri militer di negaranya sendiri. Trump sekarang menghadapi dilema berat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.